Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Istri yang berjuang keras mengantar suami berobat dengan kursi roda akhirnya mendapat bantuan dari sejumlah dermawan. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, jadi magnet baru partai-partai politik sehingga ramai hendak mengusungnya di Pilkada 2024. Melihat keseruan ragam budaya dan aneka kuliner di Desa Wisata Pekunden, Banyumas. Pemerintah Kota Semarang menyalurkan air bersih ke sejumlah kecamatan yang terdampak kemarau. Kedatangan truk tangki air pun diserbu warga. Air bersih untuk warga terdampak kemarau mulai disalurkan. Salah satunya ke Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Ada 10.000 liter air bersih untuk 100 keluarga. Air bersih dari tangki langsung habis kurang dari 1 jam. Air bersih ini dipakai untuk minum dan masak karena pasokan air sumur warga sudah mulai menipis. Selain itu, kualitas air sumur juga kurang bagus untuk dikonsumsi karena mengandung zat kapur. Biar lancar besok bantuannya, tidak kesulitan lagi airnya. Sering, kadang kalau kemaraunya panjang, lucunya di sungai, airnya kotor. Pengiriman air bersih ini dilakukan menyusul adanya laporan warga kepada lurah setempat terkait krisis air bersih di wilayah ini sejak sepekan terakhir. Sebelumnya, Pemkot Semarang juga telah mengirimkan air bersih. Dan untuk saat ini bulan Juni sudah ngedrop ke Jabungan 2 kali, dan untuk seterusnya kita akan menindaklanjuti pemberian itu di Kota Semarang. Dampak awal musim kemarau juga terjadi di Kecamatan Banyumanik, Gunung Pati, Mangkang, Tembalang, dan Kecamatan Ngalian. Warga berharap bantuan air bersih terus berlanjut karena musim kemarau diprediksi hingga September mendatang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Puluhan remaja putri mengikuti pemeriksaan kesehatan guna pencegahan stunting. Dari 54 remaja putri yang mengikuti pemeriksaan, hampir setengahnya mengalami anemia. Untuk menekan angka stunting, petugas menggelar pemeriksaan kesehatan di Aula Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pemeriksaan kadar darah diikuti 54 remaja putri dari usia 15 hingga 23 tahun. Hasilnya menunjukkan 21 remaja atau 40% dari 54 peserta dinyatakan anemia atau kurang darah. Dari sana didorong program Mijen Remaja Putri Tanpa Anemia atau Mijen Maritanem sebagai cara untuk mencegah stunting. Pasalnya, anemia jadi salah satu penyebab dasar munculnya penyakit. Kami inisiasi juga memfasilitasi untuk menjaga penanganannya, tapi saya bergerak ke pencegahannya yang paling hulu. Nah, paling hulu adalah remaja putri. Karena remaja putri kalau nanti kena salah satu faktor stunting adalah penyebab adalah anemia. Nah, kalau mereka anemia tidak kita tangani dengan baik, nantinya dia akan menikah, kemudian hamil, melahirkan, kemungkinan besar dia akan melahirkan anak-anak yang stunting juga. Makanya kita bergerak ke pencegahannya. Wali Kota Semarang menyebutkan program Mijen Maritanem merupakan inisiasi tokoh masyarakat. Mahmud ini sudah membantu mensupport di Kecamatan Mijen ini ada 5 kelurahan dan hampir sama seperti itu. Nah, ini yang kita lakukan untuk adalah upaya-upaya pencegahan agar stunting ini tidak akan terjadi di kemudian hari atau di kemudian tahun. Hingga saat ini, pemerintah Kota Semarang berupaya menekan angka stunting dari 1.400 kasus menjadi 0 kasus dengan target tuntas pada tahun ini. Pemkot Semarang juga membentuk gerakan masyarakat serentak di 177 kelurahan untuk edukasi dan mewujudkan ketahanan pangan. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi olahraga. Ratusan crosser kepiawaian dalam kejurnas motocross Piala Kasal di sirkuit Bung Karno, Kota Tegal. Beratnya rintangan membuat tak sedikit crosser gagal hingga motornya rusak.
Ya, inilah motocross Piala Kasal di sirkuit Bung Karno, Pesurungan Lor, Kota Tegal. Ajang ini diikuti 300 crosser dari berbagai daerah di tanah air. Mereka saling beradu kemampuan dan kecepatan dalam menaklukkan berbagai rintangan. Sulitnya rintangan juga membuat sejumlah crosser gagal. Kelas-kelas yang dilombakan mulai dari sport sampai trail open dan sejumlah jenis motor lainnya. Penyelenggaraan motocross ini juga mencari potensi-potensi atlet. Lalu kita dilanda COVID, jadi sekarang seluruh elemen berusaha untuk membangkitkan gairah yang dulu sudah pernah dicapai dan sekarang kita mulai bangkit lagi bersama agar khususnya di motocross ini bisa mendapatkan atlet-atlet yang tangguh yang nanti bisa tiba di nasional maupun internasional. Untuk para pemenang akan mendapatkan trofi dan uang tunai. Digelarnya motocross Piala Kasal juga untuk mendongkrak ekonomi di Tegal. Kunjal Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Desa Pekunden di Banyumas masuk nominasi Desa Wisata Terbaik tahun ini. Hal itu ditunjukkan dengan Semarang penyambutan warga desa saat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkunjung. Ingin unjuk gigi sebagai desa wisata, warga desa Pekunden, Banyumas tak tanggung-tanggung mengeluarkan seluruh amunisi untuk menyambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ini adalah bentuk kegembiraan warga karena dinobatkan sebagai desa terbaik dalam ajang ATWI 2023 bersama 75 desa lainnya di seluruh Indonesia. Selain sambutan yang meriah, Menparekraf juga diajak untuk mengunjungi sentra kerajinan dan pembuatan kue khas Banyumas. Bahkan Sandiaga juga belajar membuat kue mino atau mini nopia, produk unggulan desa setempat. Dengan dinobatkan sebagai desa wisata, diyakini bisa mendongkrak kunjungan wisata dan ekonomi desa Pekunden. Kita harus langsung wujudkan, realisasikan dengan program-program yang nggak pakai ribet, nggak pakai mumet. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya nyatakan Desa Wisata Pekunden menjadi desa wisata terbaik di Jakarta dan Indonesia. Ke Banyumas untuk jalan-jalan. Ada pertunjukan wayang di Selingi Sinden. Mari liburan sambil lihat membuat gamelan. Langsung aja mampir ke Desa Pekunden. Desa Pekunden merupakan desa wisata berbasis kreatif yang dikelola sepenuhnya oleh kelompok sadar wisata desa. Potensi alam desa dan berbagai wisata edukasi akan menjadi andalan Desa Pekunden untuk disuguhkan ke wisatawan. Alhamdulillah Desa Wisata Pekunden masuk nominasi ATWI tahun 2023 dan harapan kedepannya semoga Pekunden semakin maju dan harapannya lagi banyak warga daerah lain yang berkunjung ke Desa Pekunden. Ada 5 kategori dalam penilaian ATWI atau Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023. Desa daya tarik pengunjung seperti seni dan budaya, desa souvenir termasuk kuliner, fashion dan kria, desa rumah tinggal yang baik, desa digital kreatif, serta kelembagaan desa wisata. Mardianto melaporkan dari Banyumas.